Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hari sekalian, langsung saja kita memasuki materi ajar pertemuan ke-6, yaitu tentang ilmu pengetahuan dan agama. Berbicara ilmu pengetahuan dan agama di dalam Islam, ilmu itu sendiri disebut dengan alima ya'lamu ilman. Asal katanya itu alima ya'lamu ilman artinya pengetahuan atau mengetahui. Tergantung dari wazan yang kita baca. Ya, kalau ilman atau ilmun itu adalah pengetahuan. Dalam bahasa Inggris biasanya disepadatkan dengan kata science, kadang-kadang juga dengan kata knowledge. Ya, kadang-kadang ilmu pengetahuan itu ya science itu atau knowledge itu sendiri. Ya. Nah, syarat-syarat ilmu dikatakan sebuah ilmu itu ada beberapa syarat. Yang pertama, ilmu itu harus objektif. Ya, ilmu itu harus objektif. Nah, misalnya dalam sebuah penelitian kita tidak boleh subjektif. Ya, subjektif itu artinya dengan ada perasaan kita karena dekat sama sesuatu atau kelompok gitu ya, sehingga kita tidak objektif dalam uh, melakukan sebuah penelitian. Ini banyak yang tidak hadir. Octavia Satya, Raka, Ramadan, Nova tidak hadir. Terus pengguna Zoom juga tidak ada namanya. Rian Musa nggak ada. Naftali tidak ada. Nabilatul Auliat juga tidak ada. Muhammad Iqbal nggak ada ya. Yoka juga nggak ada. Karena semuanya nggak ada yang buka kamera jadi dianggap nggak hadir. Yoka hadir, Pak. Nggak ada orangnya. Oh iya, Pak. Ya, perhatikan ya. Jadi ilmu itu harus objektif. Ya, dalam segala penelitian itu kita harus menunjukkan bahwa kita itu punya objektivitas dalam sebuah penelitian. Jadi kalau kita objektif, maka kebenaran dari penelitian kita itu akan terjamin kebenarannya. Yang kedua, dikatakan ilmu itu harus ada metodenya atau caranya atau jalannya untuk menghasilkan sebuah ilmu, gitu ya. Jadi tata caranya ada kalau kita nanti pada saat kita mau menulis skripsi itu kita belajar metode penelitian. Terus yang ketiga sistematis berurut dari kalau kita nulis skripsi itu dari bab satu kita membahas tentang pendahuluan, latar belakang, terus rumusan masalah, ya. Terus juga manfaat penelitian, tujuan penelitian, sistematika penulisan. Bab kedua kita membahas tentang eh, tentang apa, terus ketiganya juga tentang apa, semuanya di situ ada dibahas ya. Ya, dalam penelitian itu metode penelitian bab satu, bab 2 sampai bab 5 biasanya. Yang ketiga, universal. Jadi kalau kita sudah menulis secara objektif dengan metode tertentu. Nah, metode ini ada dua macam nih, ada dua macam. Sekarang berkembang menjadi tiga. Ada metode penulisan dengan menggunakan kualitatif penelitiannya itu, artinya kualitatif itu tanpa angka-angka. Sedangkan kuantitatif itu dengan menggunakan angka matematika atau statistik, atau juga dengan menggunakan alat modern seperti SPSS dalam penelitian. Kalau kualitatif, kebenarannya itu hanya di wilayah tempat kita meneliti. Sedangkan kalau kuantitatif,
kebenarannya menyeluruh semuanya. Nah, yang semuanya lembaga yang berkaitan dengan penelitian kita itu biasanya akan membenarkan. Contoh misalnya seperti 1 tambah 1 itu pasti 2. Nah itu teori itu tidak akan berubah. Jadi kebenaran yang universal nantinya. Ya semuanya mengakui. Selanjutnya kebenaran yang tadi dengan cara metode objektif dengan metode dan sistematis maka akan menghasilkan kebenaran yang universal. Yang universal itu artinya seluruh, tadi saya sudah sebutkan dalam contohnya, 1 ditambah 1 siapapun yang menjawab pasti 2. Itu artinya kebenaran universal. Artinya kebenaran itu diakui oleh semua kita, semua kalangan. Nah, terus terkaitannya kedudukan ilmu pengetahuan di dalam Islam seperti apa? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Nah, derajat orang yang berilmu dan beriman ini kalau diciptakan di dalam kitab Duratul Nasihin terpaut dari langit dan bumi jaraknya. Sedangkan orang yang berilmu itu derajatnya diangkat sampai 500 kali derajat. Jadi 1 derajat itu jauhnya sejauh bumi ke langit. Nah, perlu adik-adik ketahui, ini berdasarkan penelitian juga dari para ahli astronomi, jarak dari bumi ke bulan itu sekitar 300.000 tahun perjalanan. Sedangkan jarak dari bumi ke matahari itu sekitar, maaf, eh, jarak dari bumi ke bulan itu sekitar 300.000 kilometer. Ya, kurang lebih kalau ditampuh dengan kejaraan yang secepat 50 ribu kilometer per jam itu akan sampai 3 hari atau seminggu. Ya, kalau misalnya dari sini ke matahari, dari bumi ke matahari itu sekitar 1,5 juta kilometer. Tapi tidak ada yang sanggup untuk sampai mendarat di matahari karena semua sana adalah gas berapi, gitu ya. Nah, sedangkan yang dibilang tadi jarak orang berilmu dan orang beriman itu dengan orang yang tidak berilmu jaraknya dari sejauh bumi dan langit itu sampai saat ini belum ada yang mengukur jarak tempuhnya seperti apa, gitu ya. Karena para ahli astronomi sendiri tentang langit itu sampai saat ini belum bisa menjawab. Pada saat saya kuliah di S3 dulu, bertanya tentang ahli astronomi, apakah yang disebut langit itu benar 7 lapisan? Mereka tidak bisa menjawab. Yang ada di sana cuma lapisan atmosfer dan planet. Itu menurut para ahli astronomi. Ya, oleh karenanya dari sekalian, nah di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jasiyah juga mengingatkan kepada kita ya, bahkan di dalam surat Ar-Rahman ya, Allah Subhanahu wa taala menantang kepada bangsa jin dan bangsa manusia untuk menembus 7 lapis langit dan bumi. Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu an min aqtaris samawati wal ardh tanfudu la tanfuduna illa bisultan in tanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ya, wahai bangsa jin dan manusia, apabila kamu mampu menembus 7 lapis langit dan bumi, hendaklah kamu tembus. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan ilmu pengetahuan. Nah, di sini ya. Nah, adik-adik sekalian, jadi Allah memberikan tantangan kepada manusia dan manusia jin untuk meningkatkan kualitas keimanan dan keilmuan kita. Makanya anda-anda yang sedang kuliah ini sangat beruntung ya, dipercaya oleh Allah bakal jadi orang-orang pintar. Ya, jadi belajar sebenar-benarnya, jangan cuma sekedar absen, sekedar ngikutin UTS, ya, tapi tanpa mau em, menghasilkan atau mendapatkan ilmunya. Makanya oleh karenanya dari sekalian, ya, raih ilmu sebanyak-banyaknya mumpung kita diberikan kesempatan. Karena kesempatan itu hanya datang 1 kali. Seperti kita kuliah agama macam begini, itu selama kita kuliah paling cuma 1 semester. Nah, kesempatan itu diambil sebaik-baiknya untuk mendalami ilmu agama yang berkaitan dengan materi ilmu pengetahuan yang akan kita capai, gitu ya.
Karena kewajiban seorang Islam ya, dalam belajar ilmu itu diantaranya satu harus menguasai ilmu fikih kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua ilmu tauhid. Yang ketiga ilmu akhlak. Yang keempat adalah ilmu keterampilan. Itu yang ilmu yang wajib dipahami dan dikuasai oleh setiap individu. Nah, kalau tanpa apa istilahnya mendapatkan atau memperoleh ilmu yang semacam itu, maka hidupnya tidak akan ya mulus, bagus. Kalau hanya ilmu pengetahuan yang diraih tanpa dibarengin ilmu agama, tauhid, fikih dan akhlak, maka hidupnya akan tergelincir. Sebaliknya cuma ilmu agama tapi tanpa dibarengi ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini ilmu keterampilan juga hidupnya tidak akan ya berjalan mulus. Ya. Makanya kedua-duanya saling keterkaitan, saling menguatkan satu sama lain supaya kita mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya dalam sebuah makalah ulama ya man arada dunya falaihi bil ilmi wa man arada al akhirah falaihi bil ilmi wa man arada huma falaihi bil ilmi. Ya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia harus diraih dengan ilmu. Barang siapa yang ingin memperoleh kebaikan hidup di akhirat harus diraih dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya juga harus diraih dengan ilmu. Gitu ya. Terus perintah berpikir dan menggunakan akal oleh Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surat Al-Jasiyah ayat 3 dan 4 ya bahwa kita dengan penciptaan langit dan bumi dan seisinya termasuk penciptaan manusia dan binatang semuanya itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus diteliti oleh manusia dan orang-orang yang berakal gitu ya. Nah, kalau kita masih dikatakan berakal, ya marilah kita perbanyak ilmu kita supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan dari apa yang kita cari. Ini diringkas sama saya ya, karena waktunya tinggal sedikit lagi. Eh, ba- Perkembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam ya itu terjadi pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Bani Umayyah itu berada lebih dahulu daripada Bani Abbasiyah. Di sini karena Bani Abbasiyah lebih banyak melahirkan seorang orang tokoh ulama. Selain mereka itu ahli ilmu agama, mereka juga ahli ilmu pengetahuan. Jadi saya ceritakan satu. Kalau di eh, secara urutan sejarah, Bani Umayyah itu lebih dahulu karena dia menggantikan kekhalifahan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, lalu digantikan direbut oleh kekuasaannya oleh Bani Umayyah. Kemudian pada akhirnya Bani Umayyah sempat dikalahkan oleh eh, kekuasaan Bani Abbasiyah ya karena pada saat itu mengalami kelemahan Bani Umayyah kemudian Bani Abbasiyah menguasai ya. Nah, pada masa Bani Abbasiyah ini berkembang ilmu pengetahuan itu yaitu pada masa Harun ar-Rasyid karena beliau sendiri menunjukkan sebagai seorang presiden ibaratnya khalifah beliau juga senang agamanya tinggi dan ilmu pengetahuannya juga beliau sangat senang. Sehingga beliau menciptakan orang yang pertama kali menciptakan organ itu adalah Raja Harun ar-Rasyid yang kemudian dihadiahkan kepada Karel Agung Raja Romawi. Terus selanjutnya ada sekalian, ah, pada masa Harun ar-Rasyid kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Khalifah Al-Ma'mun yang berkuasa selama 20 tahun. Beliau selain juga ahli ilmu agama, beliau juga sangat cenderung sama ilmu pengetahuan, sehingga pengetahuan yang saat itu masih dikuasai oleh orang-orang Romawi, buku-buku dari Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya kemudian tercatatlah beberapa ilmu pengetahuan, di antaranya ilmu filsafat, ilmu logika, dan ilmu lain-lainnya ya. Nah, seperti munculnya tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Khwarizmi pada masa ini. Ya, ini tadi Bani Umayyah yang saya sebutkan ya, Muawiyah bin Abi Sufyan itu ya, atau disebut dengan Bani Umayyah. Nah, selanjutnya dari sekalian, nah, pada masa Bani Abbasiyah, ya perkembangan ilmu pengetahuan di dalam sejarah Islam ini seperti melahirkan seperti Ibnu Hayyan, ya, yang dikenal dengan Jeber, ya. Beliau adalah seorang ahli filosof dan ahli logika, ahli fisika, ahli kimia, gitu ya. Kemudian
Al-Khwarizmi, ahli matematika, beliau hafal Quran pada umur 10, ya masih kecil. Biasanya orang-orang Timur Tengah itu sudah hafal Qurannya masih usia 10 tahun, 5 sampai 10 tahun, kemudian mempelajari agama, kemudian belajar ilmu pengetahuan. Ya, di antaranya buku yang dikarang oleh Al-Khwarizmi adalah Al-Jabar wal Muqabbalah. Nah, Al-Khwarizmi inilah yang pertama kali menemukan angka nol sebagai cikal bakalnya ilmu teknologi yang berkembang pada saat ini. Kalau tanpa angka nol, maka tidak akan berkembang ilmu teknologi yang saat ini. Nah, makanya Al-Khwarizmi disebut juga di bapak algoritma oleh orang-orang Barat. Ya. Makanya ilmu informatika, ilmu komputer, semuanya ya lahir dari angka nol yang pernah ditemukan oleh Al-Khwarizmi yang memadukan matematika India dengan matematika Romawi. Yang pada saat itu matematika Romawi dan matematika India tidak ada angka nol. Kemudian yang ketiga adalah Al-Kindus atau Al-Kindi, seorang filosof Muslim, ya, juga banyak ilmu yang beliau kuasai, diantaranya ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu geografi, ilmu kedokteran, matematika, dan karya-karya beliau yang fenomenal terdapat dalam bidang keilmuan sains. Di antaranya bidang optika geometrik. Ya. Terus beliau juga Al-Kindi menemukan hukum tentang pemantulan cahaya yang sekarang dikembangkan oleh para ilmuwan-ilmuwan Barat tentang pemantulan cahaya tersebut ya di dalam ilmu fisika. Nah, di dalam fisika kuantum juga sekarang dikembangkan itu ya di zaman modern ini. Nah, waktunya tinggal 10 menit nih. Ya. Terus ada di sekalian Ibnu Qurrah, ya. Ilmu Qurrah ahli perbintangan astronomi, Al-Batani juga sebagai ahli astronomi gitu ya, trigonometri yang menciptakan juga sinus, kosinus, tangen dan kotangen itu beliau. Dan bahkan beliau Al-Batani ini yang menghitung tahun Hijriah, tahun Masehi, ya. Ya bahwa tak setahun dalam setahun menurut hitungan Masehi, perhitungan Al-Botani itu 365 hari, 5 jam, 46 menit, 24 detik menurut Al-Botani. Nah, itu beliau yang menemukan angka-angka itu. Perhitungan ini menyatakan bahwa sekali dalam kurun 4 tahun terdapat 1 tahun kabisat dalam setahun Masehi, gitu ya. Terus Ar-Raji, ya. Terus juga Al-Farabi, ini ahli filsafat dan juga ahli matematika, ahli politik. Terus Az-Zahrawi, ahli etika, maksudnya ahli ilmu akhlak gitu ya, ilmu sosial, politik, dan juga masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Nah, ini seperti Al-Burzani, ya penerus daripada Al-Batani ya, Ibnu Haitam. Beliau adalah yang menemukan ilmu kedokteran, fisika, ya, terus juga ada lagi yang fenomenal, ya, dalam bidang geometri beliau. Terus Al-Bairuni, terus juga Ibnu Sina ahli kedokteran dan cikal bakalnya ilmu kedokteran semuanya ditemukan oleh Ibnu Sina. Kalau orang Barat nyebutnya Apesin, ya. Az-Zarqali, Ibnu Hayyan, ya. Ibnu Hayyam ini adalah ilmuwan dalam bidang fisika dan jenius, fenomenal diantaranya keilmuannya yang fenomenal di matematikal jabar dalam penemuan. Ada ini terus dilanjutkan oleh Sri Isaac Newton ya sampingnya. Terus juga ini ada sekalian. Jadi dari beberapa ilmu yang tadi saya itu bahwa itu perkembangan umat Islam ya, pada zaman itu dari abad ke-7 sampai abad ke-12 ilmu pengetahuan yang saat itu dikuasai oleh orang Islam. Pada saat orang Islam itu merasa jaya di Baghdad itu orang Islam tuh terlena dengan eh, kemajuan ilmu pengetahuan dan merasa paling berjaya sehingga mengalami kelemahan, akhirnya diserang oleh tentara Mongolia
kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Romawi, kemudian orang Islam dikalahkan oleh tentara Mongol dan dikuasai oleh orang-orang Romawi yang kerjasama dengan orang-orang Mongol pada saat itu. Sehingga kekayaan ilmu pengetahuan Islam yang pada saat itu orang Barat belum belum tahu apa-apa, itu dapat dikuasai dan diambil buku-buku pentingnya yang ada di perpustakaan Al-Hikmah Baghdad, diambil yang penting-pentingnya seperti ilmu kedokteran, ilmu filsafat dan lain sebagainya, ilmu matematika, diambil yang penting-pentingnya, namun yang tidak dianggap tidak penting dibuang ke sungai di Baghdad, ya sehingga air air sungainya menjadi hitam saat itu oleh tinta. Nah, itulah akhirnya semenjak abad 12 ya Masehi, orang-orang Islam itu sudah mulai mengalami kemunduran dalam pengetahuan sampai saat ini. Orang Islam itu dalam ilmu pengetahuan itu tertinggal jauh oleh Barat, gitu ya. Eh, Gambaran singkatnya semacam itu nanti bisa dibaca di buku-buku sejarah ya tentang kaitannya perkembangan ilmu pengetahuan ya. Adapun yang perlu saya tekankan di sini, adik-adik sekalian, peran Islam dalam membangun iptek, Islam sangat menghargai ilmu pendidikan dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya adik-adik sekalian hendaknya belajar, kemudian digunakan ilmu ini untuk kebaikan-kebaikan yang mendapatkan kemaslahatan buat kita, buat orang tua kita, buat keluarga kita, buat agama bangsa dan negara kita. Gunakan ilmu itu sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat saja. Karena kalau ilmu pengetahuan tanpa didukung oleh agama, maka pengetahuan itu akan menjadi liar dan dia akan bisa mudah digunakan untuk berbuat kesesatan. Contoh yang paling kita tahu, yang paling kenal ya, yang fenomenal saat ini adalah para hacker yang punya ilmu pengetahuan teknologi canggih tapi digunakan untuk kejelekan. Sedangkan para cyber karena memang digunakan ilmunya dibarengi dengan agama, maka dia digunakan untuk kebaikan-kebaikan dan untuk penangkal daripada orang-orang yang suka menghacker atau mencuri data orang lain. Nah, itu gambaran ada sekalian tentang ilmu pengetahuan ya dengan agama, maka sehingga ilmu pengetahuan itu bisa bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan buat orang banyak gitu ya pada intinya. Makanya antara ilmu pengetahuan dan agama harus sejalan dan seiring sehingga kita akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Barangkali itu saja penjelasan dari saya tentang ini ya. Terkait dengan soal-soal ini harus dijawab. Adapun video pembelajaran yang dimaksud saya dalam tugas itu bukan video pembelajaran yang kadang-kadang suka share sehabis kuliah, tapi video pembelajaran yang ada di Edu karena itu khusus menerangkan tentang eh, slide yang ada secara rapi dan sistematis. Adapun yang saya jelaskan di sini adalah sebagai tambahan dan pengayaan yang memang di situ belum ada. Jadi sehingganya untuk melengkapi. Jadi artinya berita-berita terbaru terupdate itu disampaikan melalui secara langsung ya baik secara offline maupun secara online. Adapun materi yang disampaikan secara menyeluruh itu ada di dalam video pembelajaran yang saya itu. Silakan kalau ada yang bertanya, namun sebelumnya itu saya tutup dulu dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang bertanya. Halo, share dulu ya. Sekali Tidak ada, Pak. ya, Saya mau ada bertanya. berarti Sofi tidak hadir, Natali tidak hadir, Raka tidak hadir dari tadi ya. Terus pengguna Zoom nggak hadir siapa nih saya nggak kenal. Ya Aryan Ardiansa. Karena dari Pak, pemuda si Putri Pak lagi kerja katanya. yang siapa? Putri Komala Dewi. Yang pengguna Zoom ini. Iya Pak, itu Putri Komala Dewi Pak. Oh, itu nggak dirubah. Terus Pandu tidak ada. Faril. Faril tidak ada.
Terus Dani, tidak ada. Cuma ada gambar fotonya aja. Nova, Indar. Indarwati apa siapa nih? Gracilia Christy. Nah, oh yang itu ya. Kalau itu ya, Christy ya. Sophie. Sophie nggak hadir ya? Wiki. Ray Pando tidak hadir. Nah, berarti ini yang saya Hadir Pak, ambil hadir. ya. Hadir Pak Wiki Pak. Oh ya Wiki hadir. Terus Pandu. Ya udah, berarti tidak ada lagi. Ini yang saya ini yang ada-ada aja ya, yang kelihatan wajahnya. Itu saja yang dapat saya sahabat. Terima kasih ya semuanya. Saya tutup. Permisi Pak, Muhammad Rian hadir Pak. Muhammad Rian yang mana ya? Oh, Rian Ardiansa apa Muhammad Rian? Muhammad Rian Ardiansah. Oh, Pak, Abdul Rofa hadir Pak. iya, iya, iya. Udah, kalau yang ada namanya, Muhammad Faryal hadir, Pak. mau fotonya, saya tahu. Ini pengguna Brasilia, Denny, Sofi yang kagak ada. Nah, saya tutup ya. Nah, saya izin pamit. Nanti kerjakan langsung tugas di e-kampus ya. Iya, Pak.